Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dewi Astuti Arpa selaku dosen mata kuliah perpajakan 1 akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Bakti Makassar. Dan perkenalkan pula nama saya Asrullah, jurusan akuntansi semester 3, selaku moderator daripada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lazi anzala abdil kitab wa lam yaj'al wajah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan 99 asmaul husnanya, dengan atas dasar cinta kepada hambanya. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dijuluki sebagai San Revolusioner sejati muka bumi ini. Baik, saya selaku moderator sekaligus akan membawakan materi tentang pengertian, pengecer, dan cara perhitungan PPN. Materi kedua yaitu dasar hukum PPN dan PPNB yang akan dibawakan oleh teman kelompok saya yaitu Fitri Anggia. Materi ketiga ialah subjek dan objek PPN dan PPNB yang akan dibawakan oleh Mirnawati. Kelompok perhitungan PPN yang akan dibawakan oleh teman kelompok saya Listia. Mekanisme perhitungan PPN dan PPNB yang akan dibawakan oleh saudari saya Tasya dari kelompok 2. Baik kawan-kawan, mengenai pengertian daripada pengecer itu sendiri ialah seseorang yang membeli sebuah barang atau jasa di perusahaan besar ataupun perusahaan manufaktur untuk dia kembali jual kepada konsumen atau masyarakat luas secara satuan. Baik kawan-kawan sekalian, mengenai daripada PPN atau pajak pertambahan nilai itu sendiri ialah pemungutan yang dilakukan dalam transaksi jual beli barang atau jasa yang nantinya akan dikenakan kepada pelanggan terakhir kawan-kawan sekalian, dan itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, persoalan dasar hukum PPN ini sendiri nantinya akan diperjelas oleh ataupun akan disampaikan oleh saudara saya Fitri Anggia selaku pemateri dasar hukum PPN dan PPNB kawan-kawan sekalian. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh perhitungan daripada PPN itu sendiri kawan-kawan sekalian. Contoh, teman-teman membeli sebuah barang seharga 1 juta kawan-kawan sekalian dan akan dikenai sebuah pajak atau PPN senilai 10%. Oke, 10% saja kawan-kawan sekalian. Nah, itu yang perlu teman-teman bayar ialah 1.100.000 kawan-kawan sekalian. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena biaya pajak yang mengenai daripada teman-teman ialah 100.000, otomatis 1 juta ditambah 100.000 ialah 1.100.000 rupiah kawan-kawan sekalian. Nah, itu adalah salah satu cara perhitungan daripada pajak ataupun PPN, pajak pertambahan nilai kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggia, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang subjek dan objek PPN dan PPNBM. Subjek PPN adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang berkegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, dan melakukan kegiatan usaha. Objek PPN adalah penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, penyerahan BKP secara konsinyasi. Subjek PPNBM adalah PKP yang menghasilkan BKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Subjek PPNBM ada 2, yaitu pengusaha kena pajak dan pengusaha yang memilih menjadi PKP. Objek PPNBM yaitu berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPNBM dikenakan atas penyerahan BKP tergolong mewah yang diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP barang mewah. Sekian dari saya. Halo guys, saya Mirnawati, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wirabakti Makassar, dengan nomor stambuk 2020-01030, semester 3. Di sini saya ingin melanjutkan materi teman kelompok saya, materi ketiga, yakni mekanisme perhitungan PPN dan PPNBM. Sebelum menjelaskan tentang bagaimana mekanisme perhitungannya, mari kita kenal terlebih dahulu apa sih itu PPN dan apa sih itu PPNBM. PPN merupakan pungutan yang akan dikenakan oleh transaksi jual beli barang ataupun jasa. Sedangkan PPNBM merupakan pajak yang akan dikenakan khusus untuk barang mewah setelah PPN, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi.
sekaligus menjadi cara pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah, sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Baiklah, mari kita langsung ke penghitungan PPN. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif PPN yang pertama sebesar 10%, tarif PPN yang kedua sebesar 0% atas 3 kejadian. Yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud. Yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Dan yang ketiga, ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak yang ketiga bisa terjadi 5% paling rendah dan 15% paling tinggi, sesuai peraturan pemerintah. Cara menghitung PPNBM. Yang pertama, tarif 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non alkohol. Tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya combi, pickup, dan minibus. Tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Untuk menghitung PPNBM, digunakan rumus PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM dikali tarif pajak. Permisalan, harga jual sedan diesel 1800 cc oleh PKP sebesar 220 juta. PPN 10% dikali 220 juta sama dengan 22 juta. PPNBM 40% dikali 220 juta sama dengan 88 juta. Total harga terjual termasuk PPN dan PPNBM sebesar 330 juta. Itulah cara perhitungan PPN dan PPNBM yang dapat saya jelaskan secara singkat. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya berikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alistia dari jurusan akuntansi kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pengertian WAPU. WAPU atau wajib pungut merupakan istilah yang merujuk pada pembelian yang seharusnya dipungut pajak pertambahan nilai PPN, namun justru memungut PPN, artinya sebagai pembeli WAPU justru tidak dipungut PPN oleh pengusaha kena pajak PKP yang menyerahkan barang jasa karena pajak BKP atau JKP, melainkan justru pemungut PPN. Istilah WAPU ini ditunjukkan pada bendaharawan pemerintah, badan usaha atau instansi pemerintah. Dalam ketentuan ada 4 badan atau instansi yang masuk dalam kategori WAPU, yaitu 1. Bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara. 2. Kontraktor kerjasama. 3. Badan usaha milik negara atau BUMN. 4. Badan usaha tertentu. Bendaharawan pemerintah dan KPKN sebagai WAPU. Landasan hukum menunjukkan bendaharawan pemerintah dan KPKN sebagai WAPU adalah Keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 56 KMK nomor 3/2003. Dalam KMK tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bendaharawan pemerintah adalah badan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanjaan negara APN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. KMK nomor 56 pasal 2 secara jelas menyebutkan dan bendaharawan pemerintah dan kantor KPKN yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP rekanan pemerintah atas nama PKP rekanan pemerintah wajib memungut penyetor dan melaporkan PPN dan pajak penjumlahan atas barang mewah PPN yang terutang. Bendaharawan pemerintah sebagai WAPU ini meliputi 1. Direktur Jenderal Bendaharawan. 2. Pejabat yang ditunjuk oleh menteri atau ketua lembaga sebagai bendaharawan. 3. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah. Pengecualian terkait WAPU ini diterapkan pada 1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak sebesar 1 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 2. Pembayaran untuk pembebasan tanah. 3. Pembayaran atas penyerahan BKP JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada fasilitas PPM tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPM. 4. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar oleh PPT Pertamina Persero. 5. Pembayaran atas rekening telepon
Pembayaran atas jasa angkutan umum yang diselenggarakan oleh perusahaan. 7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan yang berlaku tidak dikenakan PPN. Terkait kegiatan pemungutan PPN oleh WAPU ini, terkadang bendaharawan tetap melakukan pemungutan PPN pada transaksi yang sifatnya PPN-nya dibebaskan. Atas interaksi, Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) melakukan Direktur Peraturan Perpajakan memberikan solusi berupa surat direktur terkait S630-PJ02-2013 yang berisikan sebagai berikut. 1. PPN dan atau PPNBM yang telah dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau badan usaha milik negara atau BUMN selaku pemungut PPN. Merupakan pajak keluaran bagi PKP, rekanan pemerintah, atau rekanan BUM, maka atas kelebihan pemungutan pajak tersebut tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh PKP, rekanan pemerintah, atau rekanan BUM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Masyur dari kelompok 2, kelas akuntansi reguler semester 3. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, ialah pengertian, pengecer, dan cara perhitungan PPN. Memaknai pajak pedagang eceran. Pedagang eceran atau pedagang yang langsung menjual barang ke konsumen akhir kerap kali disebut bisnis retail. Peran besar bisnis ini dalam membantu menyerap tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik melaporkan lapangan usaha atau perusahaan yang berhasil menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia berasal dari usaha perdagangan besar dan eceran, yaitu sebanyak 22,4 juta orang atau 31,81% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sektor tersebut termasuk 3 terbesar penyumbang lapangan usaha. Jelas sekali, jumlah pedagang cukup besar di Indonesia dan ada di sektor barang dan jasa. Dalam peraturan pajak pertambahan nilai PPN untuk kriteria pedagang eceran tercantum di dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 pasal 20. Dijabarkan sebagai berikut. Pengusaha kena pajak yang dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang kena pajak dengan cara langsung dan mendatangi konsumen akhir. Jika bukan dari pedagang eceran, namun pengusaha kena pajak menerbitkan faktur pajak secara digunggung. Hal ini akan dianggap faktur pajak tersebut tidak lengkap. Selain itu, dalam kasus lainnya adalah pedagang besar atau pabriknya melakukan penjualan eceran. Saat ini dia bertransaksi dengan konsumen akhir atau saat mereka mendagangkan pasar di mana produk pedagang besar dan pabrikan akan dijual langsung ke konsumen. Pengusaha kena pajak akan mengalami kesulitan ketika pembelinya adalah konsumen akhir dalam beberapa kondisi, yaitu pedagang besar tapi sebagian dagangnya retail, pedagang e-home care dikarenakan adanya potensi saksi denda 1% dari dasar pengenaan pajak. Penghasilan kena pajak dalam perdagangan eceran ini merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak, di mana dalam penyerahan barang kena pajak dilakukan penjualan secara eceran, dan barang kena pajak pun langsung diserahkan kepada pembeli. Tidak hanya faktur pajak yang digunggung, namun pengusaha kena pajak pedagang eceran juga dapat menggunakan faktur pajak sederhana, di mana faktur sederhana ini telah diatur dalam Per 58 Per PJ 2010 yang membahas tentang sebuah faktur pajak sederhana yang disusun oleh pengusaha kena pajak. Pedagang eceran wajib memiliki sejumlah komponen seperti nama, alamat, serta NPWP yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Jenis barang kena pajak yang diserahkan adanya harga jual yang sudah menghitung PPN atau besaran PPN yang dicatat dengan terpisah, adanya pajak PPN PBM yang dibungut, serta adanya kode nomor seri dan tangga pembuatannya fakturnya. Dalam jenisnya, faktur pajak sederhana ini dapat berupa bon kontan, faktur penjualan atau invoice, segi cash, register, karcis, kwitansi ataupun anda bukti penyerahan atau pembayaran lainnya. Sekian dan terima kasih materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berakhir pula lah materi kami dari kelompok 2. Mungkin ketika ada kebaikan
yang tersampaikan melalui materi ini itu datangnya dari Tuhan. Dan ketika ada keburukan yang tersampaikan dari materi kali ini, itu datangnya dari diri kami pribadi selaku pembawa materi, kawan-kawan sekalian. Nah, tapi pula saya menutup perjumpaan kami kali ini dengan secuil kata dari saya. Ketika proses adalah luka, maka bertahan adalah cinta. Tetaplah berproses, kawan-kawan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.